masa dekat hatiku. Hey Sleeper, selamat datang. Kali ini aku mau bawain alur cerita yang menarik nih dari film yang berjudul Laili Crocodile. Film ini menceritakan seekor buaya lucu yang ternyata mempunyai suara yang sangat merdu. So yang penasaran langsung aja nih tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan bukaan puasa kalian dan selamat menonton. Diperlihatkan pesulap karismatik bernama Hector P. Valenti yang saat ini menyelinap masuk ke dalam audisi ajang pencarian bakat, di mana sebelumnya Hector sudah berulang kali nih gagal audisi, dan saat ini hasilnya pun sama. Walaupun begitu dia mencari cara lain dengan memasuki toko hewan eksotis. Di situ si penjual menyarankan pada Hector untuk membeli seekor lemur. Selagi mempertimbangkan, tiba-tiba Hector mendengar nyanyian yang sangat merdu. Dan ternyata asal dari bayi buaya bernama Lail. Saat itu juga Hector membawa Lail pulang ke rumahnya yang memiliki 3 lantai, di mana lantai 3 adalah loteng. Lalu Hector mulai mengajak Lail latihan vokal. Dan baru diketahui Lail tidak bisa bicara dan hanya bisa bernyanyi. Tidak berapa lama Lail ikut bernyanyi nih bersama Hector. Setelah itu Hector melihat bahwa Lail bisa dijadikan sumber pemasukannya. Ia pun membuat pertunjukan buaya yang bisa bernyanyi. Bahkan Hector menggadaikan rumahnya sebagai jaminan jika tidak bisa membayar teater. Alhasil ia berlatih nih tanpa henti bersama Lail. Sampai waktunya tiba untuk Hector dan juga Lail debut perdana. Namun sungguh disayangkan Lail mengalami demam panggung. Ia pun hanya terpaku nih, sedangkan Hector membackupnya menyanyi dan menari hingga penampilan mereka selesai. Di situ Lail tetap berdiam diri. Lalu pemilik teater menagih bayaran pada Hector, pertanda ia harus kehilangan rumahnya. Kemudian Hector memutuskan pergi mencari uang demi dirinya sendiri, meninggalkan Lail sendirian di loteng dengan sebuah iPod dan juga shell miliknya. Hingga 18 bulan berlalu, satu keluarga pindah ke rumah Hector. Keluarga itu terdiri dari si ayah bernama Joseph Prim yang adalah guru matematika, si ibu bernama Katie, seorang penulis resep masakan, serta anak mereka Josh yang memiliki penyakit asma dan juga ketakutan berlebih dengan lingkungan baru. Tiba-tiba muncullah tetangga mereka yang bernama Mr. Grumps bersama kucingnya Loretta. Ia langsung memperingati keluarga Prim untuk tidak memberi makan kucingnya sembarangan, padahal Josh ingin memiliki hewan peliharaan. Kemudian di malam harinya Josh ketakutan saat mendengar suara aneh yang berasal dari loteng. Walaupun takut, Josh tetap mendatangi loteng tersebut. Yang sesampainya di sana, Josh dikejutkan oleh buaya besar yang ada di dalam lemari kaca. Di situ juga terdapat pesan dari Hector untuk menjaga buayanya yang bernama Lail. Kemudian di pagi harinya Katie sudah menyiapkan sarapan sehat dan bergizi. Akan tetapi Joseph harus berangkat duluan. Begitupun Josh meminta ibunya mengantar saat itu juga karena ia tidak mau terlambat. Bahkan sudah memperhitungkan jarak dan waktu tempuh ke sekolah barunya. Namun sesampainya di sana Josh menghalangi video dan seorang gadis bernama Trudy. Ia pun dicap aneh. Singkat cerita, Josh mencari di internet caranya mendapatkan teman, lalu scrolling aplikasi Swipe. Terlihat Trudy menari untuk mengikuti ajang pencarian bakat. Tiba-tiba Loretta si kucing tetangga muncul, bersamaan terdengar suara merdu dari atas loteng. Saat itu juga Josh ke sana sambil mengajak Loretta. Lalu mereka bertemu seekor buaya yang sayangnya Loretta tidak sengaja ditelan oleh Lail. Di sini Lail yang panik melarikan diri, mau tidak mau Josh mengejarnya karena Loretta sudah ditelan olehnya. Hingga Lail berlari ke gang sempit dan gelap. Lalu Josh dipalak preman nih. Melihat hal itu, Lail muncul menakutinya.
Kemudian Lyle memuntahkan Loretta sehingga Josh bisa pulang ke rumah. Di mana Katie melarang Joseph memakan snack yang tidak sehat, lalu menyuruhnya membuang snack itu ke tempat sampah. Namun sayangnya di situ Joseph kena omelan Mr. Grams karena ada seseorang yang memberi makan kucingnya sampai terkena diare. Dan apabila orang tersebut salah satu keluarga Prim, Mr. Grams akan membawanya ke lewat jalur hukum. Di sisi lain, Josh memberikan kartu terbaik miliknya pada Lyle. Setelah itu Josh jalan ke sekolah melewati rute yang dilaluinya semalam bersama Lyle. Alhasil sang ibu mengikutinya, namun Josh ingin berangkat ke sekolah sendirian. Di waktu yang sama, Lyle bermain dengan alat pijit bersamaan Katie pulang. Seketika Lyle bersembunyi sambil mengamati Katie, yang saat ini melihat video kebersamaannya dengan Josh. Hal itu membuat Katie bersedih. Sementara itu, Josh dihampiri oleh Trudy. Ia heran melihatnya membaca tentang buaya. Jadi Josh mengakui bahwa dirinya memelihara buaya. Namun di situ sayangnya Trudy tidak percaya nih. Walaupun begitu ia mengajak Josh berteman di aplikasi Swipe. Lalu saat malam tiba, Katie menceritakan kegundahannya pada Joseph tentang Josh yang mulai tumbuh dewasa. Namun bagi Joseph, Katie sudah melakukan yang terbaik. Di waktu yang sama Josh dan Loretta mengikuti Lyle ke tempat sampah yang ada di restoran. Dari sana Lyle mengisi perutnya, lalu mengajak Josh melompat ke tong sampah mencari makanan. Kemudian mendatangi restoran yang lain untuk melakukan hal yang sama. Setelah makanan terkumpul, Lyle memakannya di atap gedung. Di mana Josh pertama kalinya mencoba makanan Lyle dan ternyata rasanya enak. Lalu ia menceritakan latar belakang keluarganya. Tidak lupa bertanya tentang hidupnya Lyle nih. Akan tetapi Josh sadar buaya tidak bisa berbicara. Jadi Lyle bernyanyi lewat lagu untuk menceritakan dirinya. For the world tonight, until the morning light, like you fell into world tonight. For the world tonight, the world tonight. Sementara Loretta sibuk memakan apa yang ada di hadapannya. Alhasil begitu pulang ke rumah, ia memuntahkan makanannya. Hal ini membuat Mr. Grams curiga nih. Di waktu yang sama, Katie melihat Josh tidur bersama buaya di loteng. Dengan sigap ia menyelamatkan Josh. Akan tetapi Lyle berusaha menjelaskan siapa dirinya. Begitupun Josh nih meyakinkan Katie bahwa Lyle buaya yang baik. Sehingga Katie tidak mengatakan yang sebenarnya pada Joseph yang saat ini menangani murid kelasnya yang barbar. Sementara itu Katie yang pulang ke rumah menghampiri Lyle. Sayangnya di sini ia masih takut pada Lyle. Oleh karena itu Lyle menyampaikan lewat lagu bahwa sesuatu hal yang baru jangan langsung merasa takut, biarkan apa adanya saja. Seperti memasak tanpa butuh resep. Yang hasilnya Katie memahami maksudnya Lyle. Mereka pun jadi dekat satu sama lainnya tanpa diketahui oleh Joseph. Bahkan Lyle, Katie dan juga Josh bersenang-senang di malam hari. Sementara itu Mr. Grams memasang CCTV di lingkungan rumahnya. Bersamaan Joseph terheran nih melihat istri dan anaknya sarapan dengan pizza dan kaviar. Bahkan Josh membawa pizza ke kamarnya. Jadi Joseph bertanya pada istrinya, mau tidak mau Katie memperkenalkan Lyle padanya. Yang seketika Joseph panik ketakutan. Melihat hal itu Lyle mengajaknya adu gulat seperti yang dilakukan Joseph semasa mudanya. Akan tetapi Joseph justru kabur dan terkejut melihat ada Hector di balik pintu. Kemudian Hector sangat takjub nih melihat Lyle tumbuh besar. Lalu mereka melakukan tarian seperti biasa sebagai ucapan rasa rindu. Sehingga Katie dan juga Joseph harus terima Hector kembali ke rumah untuk sementara waktu. Hal ini membuat Joseph kesal karena Lyle dan juga Hector menari sepanjang malam. Begitupun yang dirasakan oleh Mr. Grams. Belum lagi Hector request nih macam-macam untuk sarapan, yang pada akhirnya Joseph tidak ikut bergabung wisata di akhir pekan, di mana Lyle menyamar sebagai maskot The Gators, sehingga ia bisa berjalan-jalan di kota bersama Hector, Josh dan juga Katie. Setelah itu mereka pulang ke rumah.
di mana Joseph ke loteng untuk memperbaiki pemanas air. Tidak berapa lama Lyle menyusulnya. Di sana ia mengajak Joseph berduel kembali, bahkan memberikan seragam gulat milik Joseph. Lalu mereka pun bertanding. Dan hasilnya Joseph yang menang. Berkat Lyle, Joseph dapat mengendalikan murid kelasnya setelah ia pulang ke rumah di mana Hector mengadakan pertunjukan sulap. Kemudian Joseph request lagu yang dinyanyikan oleh Hector, yang mana Lyle bergabung bernyanyi bersama. Selesai bernyanyi, keluarga Prem menyukai penampilan Hector dan juga Lyle. Itu artinya Lyle bisa tampil di depan penonton. Alhasil Hector membuat pertunjukan mereka lagi untuk mengulang debut mereka yang tertunda. Walaupun usaha sebelumnya gagal, tidak ada yang tahu nih hasil dari kesempatan yang kedua. Padahal sebenarnya Lyle tidak ingin tampil. Bahkan Josh dapat mengetahui hal itu. Akan tetapi bagi Hector ini waktu yang tepat untuk mendapatkan investor. Alhasil Lyle dan juga Hector berangkat ke tempat pentas. Tidak berapa lama mereka kembali dengan kekecewaan karena Lyle masih mengalami demam panggung. Walaupun begitu, Josh serta keluarganya tetap menyayangi dan selalu menerima Lyle apa adanya. Sementara Hector yang kecewa pada Lyle memutuskan pergi lagi nih mencari pinjaman uang, meninggalkan Lyle sendirian. Lalu di pagi harinya Mr. Grams mengundang Joseph untuk menghadiri perkumpulan tetangga. Bersamaan ia melihat Hector terjatuh dari mobil. Setelah itu Joseph mendatangi rapat di mana Mr. Grams sudah mengumpulkan petisi untuk mengusirnya dari sini karena sudah buat kegaduhan. Tidak berapa lama Hector muncul. Herannya ia akrab dengan Mr. Grams, lalu menyampaikan sesuatu bahwa Mr. Grams sudah memasang CCTV di lingkungan tanpa seizin warga. Hal ini membuat para tetangga marah. Alhasil Mr. Grams membubarkan rapatnya. Kemudian keluarga Prem mengucapkan terima kasih nih pada Hector sudah membantu mereka. Namun tiba-tiba datanglah pawang hewan liar. Dengan cepat Lyle disembunyikan di lemari. Lalu Josh menghampiri Hector yang sayangnya ia kabur. Bersamaan Lyle ketahuan oleh pawang buaya. Ia pun ditembak dengan obat bius lalu dibawa ke kebun binatang. Hal ini bisa dijadikan Mr. Grams alasan untuk mengusir keluarga Prems. Sementara itu di kebun binatang Lyle dimasukkan ke dalam kandang bersama buaya lainnya. Tidak berapa lama Josh beserta keluarganya datang. Lalu Josh memohon pada ayahnya nih untuk membebaskan Lyle meskipun harus menolongnya kabur. Namun sayangnya Joseph tidak mau menuruti permintaan anaknya. Alhasil Josh pingsan akibat asmanya kambuh. Kemudian Lyle menjalani hidupnya di kandang, sementara Hector pergi setelah menerima uang suap dari Mr. Grams. Hal ini membuat Lyle bersedih karena mengingat momen kebersamaannya dengan Hector serta keluarga Prem. Yang mana Josh juga merasakan hal yang sama. Ia pun murung di sekolah nih. Jadi Trudy menghiburnya dengan mengatakan bahwa keajaiban sungguh ada. Akan tetapi Josh masih bersedih saat di rumah. Ditambah Hector muncul di hadapan Josh. Lalu ia menjelaskan alasannya memberitahu keberadaan Lyle karena untuk membayar utang-utangnya. Walaupun begitu, dengan keajaiban Hector yakin bisa membebaskan Lyle. Tanpa malunya ia meminta bantuan Josh. Otomatis Josh menolak. Namun Hector tetap memberitahu lokasi titik kumpulnya, yaitu di depan gerbang kebun binatang. Karena Josh tidak muncul, Hector masuk ke sana sendirian nih. Ia menggunakan trik sulapnya untuk mengatasi penjaga kebun binatang, kemudian menghampiri kandang buaya, di mana bukan Lyle yang menyambutnya. Tiba-tiba Josh datang nih bersamaan Lyle yang asli keluar. Saat itu juga Josh menyuruh Hector meminta maaf pada Lyle atas semua yang terjadi atau ia tidak selamat dari buaya yang lapar. Alhasil Hector menyampaikan penyesalannya yang sudah memanfaatkan serta meninggalkan Lyle. Harusnya Lyle bersama keluarganya yaitu Josh. Mendengar pengakuan Hector, Lyle menyelamatkannya nih. Kemudian mereka bertiga kabur dari kebun binatang yang sayangnya mereka sudah dikepung oleh polisi. Namun tiba-tiba bus ajang pencarian bakat melintas. Waktu yang tepat menunjukkan Lyle pada dunia. Alhasil Hector mengalihkan para polisi, sementara Josh dan juga Lyle menuju Times Square.
Sesampainya di sana mereka masuk ke backstage. Bersamaan Katie dan juga Joseph baru mengetahui Josh ke Times Square, yang saat ini dia meminta bantuan Trudy agar Lyle dapat memperlihatkan kemampuannya pada semua orang. Meskipun Lyle takut, Josh menariknya ke atas panggung. Di mana polisi serta pengendali hewan liar sudah berada di area penonton. Walaupun begitu, tidak hentinya Josh meminta Lyle bernyanyi karena ini saatnya ajang pembuktian. Sayangnya Lyle tidak mau, padahal Josh akan bernyanyi bersamanya. Yang untungnya di tengah lagu Lyle mau bergabung bersama Josh. Yang hasilnya seluruh penonton menyukai suara Lyle. Walaupun begitu, Mr. Graham membawa Lyle ke persidangan untuk dihukum karena terbukti kabur dari kebun binatang dan tinggal di dalam rumah. Namun syukurnya sebelum disetujui oleh hakim, Hector muncul membawa akte asli rumahnya. Di situ tertulis bahwa ibunya yang mendirikan kebun binatang sekaligus memperbolehkan hewan eksotis dipelihara. Saat itu juga hakim memutuskan Lyle dibebaskan. Di akhir film, keluarga Prim merayakan kebebasan Lyle dengan berlibur. Padahal Hector sudah mengatur jadwal turnya. Namun karena melihat Lyle bahagia, Hector juga ikutan bahagia nih. Kemudian Hector dihampiri oleh Trudy. Di situ dia menunjukkan ular deriknya bisa beatboxing. Nah, itu tadi alur cerita dari film yang berjudul Laili Laili Crocodile. Gimana Sleeper, seru banget kan cerita kali ini? So jadi kalian berani nggak nih kalau pelihara seekor buaya? Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit, happy nice dream and ciao.